Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai Pegadaian. Yang pertama yaitu asal mula Pegadaian. Dalam sejarah dunia, usaha pegadaian pertama kali dilakukan di Italia. Kemudian disebarluaskan ke wilayah Eropa lainnya seperti Inggris, Prancis, dan Belanda. Usaha pegadaian di Indonesia dimulai pada zaman penjajahan Belanda, yaitu VOC, yang mana tugas pegadaian adalah membantu masyarakat untuk meminjamkan uang dengan jaminan gadai. Selanjutnya yaitu pengertian pegadaian. Pegadaian adalah kegiatan meminjamkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang, dan jumlah barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Selanjutnya yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 31/POJK.05/2016 tentang usaha pegadaian. Di situ berbunyi, perusahaan pegadaian adalah perusahaan pegadaian swasta dan perusahaan pegadaian pemerintah yang melakukan kegiatan usaha pegadaian, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan dengan prinsip syariah yang diatur dan diawasi oleh JOK. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pegadaian, antara lain terdapat barang-barang berharga yang digadaikan. Terus nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan. Dan yang terakhir, barang yang digadaikan dapat ditebus kembali. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu mekanisme operasional pegadaian. Yang pertama yaitu cara memperoleh pegadaian. Yang pertama, nasabah datang langsung ke bagian informasi untuk memperoleh penjelasan mengenai pegadaian. Yang kedua, bagi nasabah yang sudah mengerti proses pegadaian dapat datang langsung ke bagian dengan membawa jaminan untuk ditaksir berapa nilai jaminan yang akan diberikan. Selanjutnya, menentukan jumlah pinjaman beserta sewa modal atau bunga yang dikenakan, dan kemudian diinformasikan kepada nasabah. Jika nasabah setuju, maka barang jaminan itu akan ditahan untuk disimpan dan nasabah memperoleh pinjaman. Untuk pengembalian, yaitu nasabah datang langsung dengan membawa uang beserta surat pinjaman untuk menemui kasir. Tidak lama kemudian petugas akan menyerahkan barang-barang yang dijaminkan. Selanjutnya yaitu tujuan pegadaian. Tujuan utama pegadaian yaitu untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan pelepas uang atau rentenir dengan bunga yang relatif tinggi. Maksudnya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah dengan penyediaan dana, dan untuk menghindarkan masyarakat dari gadai gelap dan pinjaman yang tidak wajar lainnya. Selanjutnya yaitu keuntungan dari pegadaian. Yang pertama, waktunya relatif singkat untuk memperoleh uang, yaitu pada hari itu juga dengan proses yang tidak terbelit-belit. Yang kedua yaitu persyaratan yang sangat sederhana sehingga memudahkan konsumen untuk memenuhinya. Yang ketiga yaitu pihak pegadaian tidak menanyakan uang tersebut untuk apa, jadi sesuai dengan kehendak nasabahnya. Selanjutnya yaitu sumber dana. Pegadaian sebagai lembaga keuangan non-bank tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Jadi untuk memenuhi dananya, perum pegadaian itu memperoleh dari yang pertama modal sendiri, yang kedua yaitu pinjaman jangka pendek dari perbankan, yang ketiga yaitu pinjaman jangka panjang dari kredit likuiditas Indonesia, yang keempat yaitu penerbitan obligasi. Dalam penyaluran dana, kredit yang disalurkan oleh pegadaian merupakan kredit skala kecil dengan jangka waktu yang pendek, mengingat jasa kredit gadai teruntuk
masyarakat ekonomi lemah dengan penghasilan yang tidak tetap. Maka penyelesaian kredit dapat dilakukan dengan cicilan atau sekaligus. Barang jaminan. Barang jaminan terbagi menjadi 3. Yang pertama, barang jaminan berupa perhiasan. Yang kedua, barang jaminan berupa kendaraan. Yang ketiga, barang-barang jaminan berupa elektronik. Jadi, di barang-barang jaminan perhiasan ada yang pertama emas, perak, intan, berlian, mutiara, dan platina. Untuk barang-barang jaminan perhiasan itu haruslah memiliki bukti pembelian untuk membuktikan bahwa emas yang mereka gadaikan itu adalah emas milik mereka. Yang kedua, barang-barang kendaraan. Untuk barang-barang kendaraan seperti mobil dan sepeda motor itu haruslah memiliki surat-surat yang resmi seperti BPKB, STNK, dan sebagainya. Yang ketiga, barang-barang elektronik berupa televisi, kulkas, radio, laptop, atau komputer. Di barang-barang elektronik seperti ini, itu haruslah memiliki bukti yang resmi pula, seperti bukti pembelian. Dan untuk barang-barang elektronik haruslah memiliki minimal itu 5 tahun pembelian. Maksudnya seperti ini teman-teman. Jadi ibaratnya kita menggadaikan barang di tahun ini 2020, maka maksimal pembelian barang itu 2015. Jadi Pegadaian menerima barang-barang yang dibeli 2015 ke atas. Untuk apa? Agar barang-barang yang mereka dapat di Pegadaian apabila dijual kembali itu memiliki harga dan pembeli yang banyak. Karena apabila barang-barang yang jadul, maka akan sulit mendapatkan pembeli. Oke, next. Contoh-contoh produk Pegadaian. Di sini sebenarnya ada banyak contoh-contoh produk Pegadaian. Di sini kita mengambil 5 contoh produk Pegadaian. Yang pertama, Pegadaian KCA Prima. Yang kedua, kredit cepat aman. Yang ketiga, Pegadaian Arum BPKB. Yang keempat, Gadai tabung emas. Yang kelima, Gadai bisnis. Oke, saya jelaskan yang pertama. KCA Prima adalah fitur kredit cepat aman yang menjadi solusi tepat untuk mendapatkan pinjaman dengan bunga 0% dan jangka waktu hingga 60 hari dan dapat diperpanjang. Keunggulannya, pinjaman bebas bunga 0%. Yang kedua, proses cepat, mudah, dan aman. Pinjaman jangka pendek dengan tenor 1 hari sampai 60 hari dan dapat diperpanjang. Yang keempat, biaya administrasi yang ringan. Yang kedua, kredit cepat aman merupakan solusi tepat untuk mendapatkan pinjaman melalui transfer bank secara mudah, cepat, dan aman. Anggunan berupa perhiasan, emas batangan, berlian, mobil, sepeda motor, laptop, handphone, dan barang elektronik lainnya. Keunggulan, tersedia di 4.400 outlet di seluruh Indonesia. Prosedur pengajuan mudah, pinjaman mulai dari 50.000. Pinjaman dengan jangka waktu 4 bulan dan dapat diperpanjang. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu. Perhitungan sewa modal selama masa pinjaman. Pinjaman diterima dalam bentuk tunai atau ditransfer via rekening nasabah. Yang ketiga, Pegadaian Arum BPKB. Jadi pembiayaan syariah untuk pembangunan usaha mikro kecil. Jadi ini hanya untuk usaha mikro kecil. Namun dengan bukti usaha mikronya. Ini memiliki jaminan BPKB sepeda motor. Keunggulannya berprinsip syariah yang adil dan menenteramkan sesuai fatwa DSN MUI. Proses pembiayaan dilayani lebih dari 600 outlet syariah Pegadaian. Pembayaran angsuran dapat dilakukan di seluruh outlet Pegadaian syariah. Pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24, dan 36 bulan. Pegadaian memberikan tarif menarik dan kompetitif.
Prosedur pelayanan sederhana, cepat, dan mudah. Pegadaian hanya menyimpan BPKB. Jadi kendaraan bermotor bisa dibawa nasabah. Yang keempat, gadai tabung emas adalah layanan gadai anggunan berupa saldo tabungan emas titipan milik nasabah. Keunggulan cepat dan mudah. Pilihan tenor 30, 60, 90, dan 120 hari. Minimal sisa saldo 0,1 gram. Biaya admin 5%, minimal 20.000, minimal 2.000, dan maksimal 25.000. Dan ini harus memiliki tabungan emas. Yang terakhir, gadai emas, kredit cepat dan aman untuk pendanaan bisnis Anda dengan proses mudah, cepat, dan aman. Keunggulan, prosedur pinjaman mulai dari 100 juta sampai lebih dari 1 miliar. Dapat diperpanjang berulang kali. Sewa modal mulai dari 0,65% per 15 hari. Layanan mudah, cepat, dan aman tanpa perlu buka rekening. Uang pinjaman dapat ditransfer ke rekening Anda. Nilai taksiran dilayani di lebih dari 4.400 outlet pegadaian. Isu dalam pegadaian. Isu dalam pegadaian di sini kita mengambil di liputan 6. Jadi pegadaian dengan judul Pegadaian raup untung 3,1 triliun sepanjang 2019. Direktur Utama PT Pegadaian Persero, Kuswiyanto, banggakan kinerja perusahaan sepanjang 2019. Pegadaian memperoleh laba bersih sebesar 3,1 triliun atau tumbuh 12%. Selain itu, Pegadaian juga mencatatkan outstanding pembiayaan atau OSL sebesar 50,4 triliun atau tumbuh 23,3%. Pertumbuhan ini lebih tinggi dari angka pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 5,02%. Alhamdulillah, di tengah pertumbuhan ekonomi yang berkisaran 5%, pertumbuhan Pegadaian sangat bagus, katanya dalam acara pemaparan kinerja tahun 2019. Oke, next. Perkembangan Pegadaian. Perkembangan usaha mengalami kemajuan yang baik, terutama saat diberlakukannya tax money policy pada tahun 1991. Kenaikan omset pinjaman tercatat 42,13%, yaitu dari omset tahun 1990 sejumlah 433 miliar naik menjadi 615,6 miliar di tahun 1991. Pertumbuhan rata-rata omset pinjaman mencapai 19,30%. Sedangkan dari omset pinjaman dari masyarakat atau nasabah Pegadaian yang dilunasi kurang lebih 95,38% dengan persentase lelang secara nasional sebesar 1,26% untuk omset pinjaman meningkat 1,402 miliar. 17 ya.